Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Pak. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi. Oh, sebentar nih marah kameranya yang nggak jelas. Sebentar ya. Ya, yuk yang lainnya bisa open cam juga ya. Ini pertemuan pertama minimal saya bisa lihat orang-orangnya nih. Ini mohon maaf ya, saya tadi masih di jalan lumayan macet, jadi saya minta diundur. Ini kayaknya sih belum pernah ada yang saya eh, di mata kuliah saya sebelumnya ya, kayaknya sih. Oke, eh, kita mulai ya perkuliahan hari ini supaya nggak terlalu malam. Saya mulai introduction dulu sebelum kita akan mulai ke perkuliahan. Bentar, saya siapin dulu. Oke, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan semua, nama saya Dika, dan dia saya dipanggil Dika. Eh, saya sekarang ada di BRIN ya, jadi seharusnya sih ini nanti ya. Jadi research interest saya itu memang di cybersecurity dan artificial intelligence. Jadi menggabungkan dua domain ya antara AI dengan cybersecurity. Contohnya kayak gimana sih AI sama cybersecurity itu? Misal yang paling gampang spoofing ya. Misalkan spoofing itu mendeteksi keaslian suatu data gitu misalkan. Atau eh, verifikasi. Contoh misalkan sekarang kan banyak ya video deepfake atau kita bisa nemu voice over talent yang bisa niruin suara orang lain. Nah, di situ bagaimana caranya kita buat satu sistem atau kita buat satu model yang bisa mendeteksi. Misalkan saya mau mendeteksi ini suara asli atau bukan. Nah, itu pakai spoofing, namanya spoofing. Saya lagi ngerjain sekarang voice spoofing untuk mendeteksi eh, komen ya. Jadi misalkan kayak Google AI Assistant. Kita bisa ngasih perintah kan di Google AI Assistant. Misalkan nyalakan lampu, buka Spotify, atau kirim SMS, atau buka galeri. Ya. Nah, di si Google AI itu, AI Assistant kadang-kadang, mungkin ada yang punya pengalaman di sini. Saya waktu itu pernah coba sama teman saya juga, kenapa kita mutusin ini. Jadi ketika saya ngomong, oke Google, ternyata handphone jadi langsung ke trigger. Tuh. Nah, harusnya kan nggak kayak gitu ya. Gimana misalkan pakai voice control, kita naik mobil gitu Tesla atau Wuling misalkan ya, harusnya cuma suara saya aja yang bisa dites sama Wuling, tapi suara orang lain ternyata bisa masuk juga. Yang suaranya mirip gitu. Misalkan Wuling tingkatnya kecepatan sampai 100 km per jam misalnya. Nah, itu kan berbahaya. Di situ peran AI bisa masuk. Gimana caranya kita menemukan satu pattern, satu pola untuk mendeteksi hal-hal. Nah, ini selanjutnya eh, latar belakang pendidikan saya di UIN dulu S1, lalu S2 saya di ITB. Waktu itu S1 saya lebih banyak di software engineering sih memang. Waktu itu saya coba replicate Facebook untuk di di lingkungan kampus. Lalu saya eh, masternya di Bandung itu ambil justru masuk ke cybersecurity, artificial intelligence. Saya buat tesis itu untuk mendeteksi vulnerability dari source code.
Jadi source code-nya itu dideteksi pakai machine learning, dicek apakah dia ada vulnerable atau tidak gitu. Jadi diklasifikasi ini vulnerable atau bukan vulnerable. Ini misalkan ada XSS, ada SQL injection dan lain sebagainya. Lalu saya sekarang bekerja di BRIN, di Badan Riset dan Inovasi Nasional, di Pusat Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Cyber dari tahun 2010. Lalu saya juga sekarang selain di TTS juga mengajar di Telkom University. Mengajar cyber security. Semester ini saya ngajarin komputer, cyber security, satu lagi sistem keamanan cerdas. Oke. Nah, ini beberapa ongoing project dan ada past project research. Kalau ongoing project, kebetulan di kelompok riset saya itu memang fokusnya ada di IDS, Intrusion Detection System. Kita sedang mau membangun satu IDS dengan menggunakan machine learning untuk mengenali pola serangan. Lalu ini ada dua pekerjaan saya juga yang sekarang sedang dikerjakan. Yang pertama spoofing detection pakai AI. Yang tadi saya ceritakan, kalau ini voice ya, jadi voice command akan dideteksi menggunakan AI, deep learning, apakah dia itu spoofing atau bukan, atau palsu atau asli gitu ya. Lalu ada malware vulnerability analysis pakai large language model. LLM ini yang sekarang mungkin banyak juga digunakan ya, mulai banyak digunakan baik dia ngerti IT atau enggak. Jadi contohnya misalkan Copilot, Microsoft Copilot, terus ChatGPT atau Google Gemini gitu ya. Nah, saya mencoba untuk membuat ke spesifik domain di malware dan vulnerability. Jadi ketika kita masukkan source code, dia bisa langsung deteksi. Ini ada vulnerability apa? Ini malware atau bukan? Oh, gampangnya kayak gitu. Ini buat topik saya di S3. Jadi ada selanjutnya ada past project dan research. Di tahun 2018 sampai 2021 saya banyak menangani di government public infrastructure di tanda-tanda elektronik, tanda-tanda digital. Mungkin kalau di sini ada yang sudah kerja, pernah disuruh tanda-tanda digital pakai Privy ID gitu ya, atau apa DigiSign. Nah, itu yang dari swastanya, yang untuk umum. Nah, saya di sini core developernya untuk di government. Jadi sekarang dulu ada dua, yang dari BRIN dan dari BSSN. Nah, sekarang tinggal hanya BSSN karena BRIN mau fokus ke penelitian. Jadi saya ada di situ untuk mengerjakan beberapa proyek ya, banyak pemain di government PKI ini. Terakhir sih udah mau dipakai sama Dirjen Pajak, tapi dari BRIN-nya stop karena mau fokus ke penelitian. Akhirnya semuanya sekarang dihandle sama BSRI dari BSSN. Lalu saya juga mengerjakan waktu itu dengan IBM itu untuk prediksi kebakaran lahan gambut. Di Oki ini pakai citra satelit. Waktu itu saya di data engineering. Ini bukan di bagian data science tapi di data engineer, gimana caranya mengolah data supaya nanti bisa diolah oleh si data scientist. Jadi lebih banyak ke data preparation kalau saya waktu di Forest Fair ini. Lalu juga saya terlibat di blockchain untuk penyimpanan data-data dari pasien ya, waktu COVID-19 ini sama Telkom University. Dan yang terakhir ini saya mengerjakan untuk grading pisang dan kematangan. Jadi pisang itu ada grade-nya. Yang paling bagus itu untuk ekspor, yang grade 2 misalkan untuk supermarket, grade 3 misalkan untuk pasar, grade 4 untuk apa gitu. Jadi dipakai si machine learning untuk deteksinya. Oke, kantor saya ada di Puspiptek di Tangerang Selatan. Dan kalau ada yang pernah lewat ya atau main gitu ya di situ, kadang-kadang suka dijadiin piknik yang di kompleknya. Kalau sekarang sih udah nggak bisa masuk ya di kantor, harus pakai stiker. Tapi di perumahan Puspipteknya kadang masih suka di piknik. Kalau nggak jalanan yang mau masuk ke kantor itu suka banyak monyet. Itu banyak orang berhenti di situ ngasih makan monyet, jadi kayak kebun binatang lah. Memang kantor kita tuh masih hutan gitu ya. Jadi memang sering lah ketemu binatang ular gitu, biawak, banyak hampir setiap hari ketemu.
Nah, bisa email ke saya. Jadi saya juga ada email ITTS ini yang nanti kita pakai untuk pengumpulan tugas ya. Lalu ada email kantor, misalnya mau korespondensi di luar tugas, ada di email BRIN, dan ini ada Telegram. Nah, nanti sekarang kita mungkin akan juga bentuk eh, kelompok ya, sorry, grup untuk di Telegram. Gitu. Nah, kira-kira siapa nih di sini yang eh, biasa jadi ketua kelompok? Oh, terus sebelumnya ada pertanyaan nggak? Sebelum kita mulai. Gimana? Ada pertanyaan? Ini semester 4 ya, masih baru mulai lah, baru tahun-tahun kedua. Gimana udah ngerasa salah pilih jurusan di semester 4 ini? Atau justru, wah ini jurusan yang saya cari gitu. Karena saya ingat saya waktu di S1 dulu udah mulai banyak nih kayak gitu pembicaraan-bicaraan. Oh, kok IT kayak gini ya ternyata ya. Di sini ada yang paling jauh nggak di luar Jawa gitu? Atau semuanya di Tangsel rata-rata? Kalau sebelumnya di semester sebelumnya saya ngajar ada yang dari Jogja kalau nggak salah. Masih di Pulau Jawa sih, belum sampai ke luar Jawa. Ada paling timur mungkin Jawa Timur. Mas Raihan Pak, Saya Pak, Raihan di mana? Raihan di mana Raihan? Jawa saya mana? dari Jombang Pak. Oh Jombang. Oke. Jawa Timur ya berarti ya. Yang lain ada misalnya Tangsel atau Bekasi yang Pak, kebanyakan. oh Bekasi. Oh justru lebih jauh lagi dong tuh di luar Tata Surya Bekasi. Harus pakai paspor saya ke imigrasi dulu ya. Imigrasi Bekasi. Oke, tapi aman lah. Setidaknya kita masih di satu zona waktu ya. Karena pengalaman saya kalau beda zona waktu agak sulit nih. Apalagi sebentar lagi bulan puasa ya kita ya. Nah, nanti lagi taraweh kita malam ini nih eh, online meeting. Nanti saya coba cari cara dan gimana caranya supaya masih bisa fokus ibadah gitu ya. Oke, eh kita buat kelompok deh ya. Sebentar saya coba kirimin dulu biar di add dulu si telegramnya. Saya tutup dulu. Nah ini, silakan di scan dulu ya supaya bisa add saya di Telegram. Nanti kita eh, ngobrol di Telegram. Nah saya butuh satu orang untuk jadi koordinator kelas nih atau KM lah. Siapa kira-kira yang bisa jadi KM? Halo, halo. Mas Raihan, Raihan lagi nih. Iya, Gimana halo Pak. Raihan? Oke Pak, siap Pak. Oke ya, oke. Ini kamu scan terus add saya bikin satu grup ya, Iya Pak, baik grup Pak. kelas. Oke. Ini udah nih, udah belum? Oke, sebentar Pak. Oke. Udah Pak. Sebentar Udah. Pak. Oke, kita mulai ya. Kita mulai kuliah kita hari ini sebentar saya siapin dulu.
saya belum sempat bikin RPS, tapi ini saya ambil banyak slide nanti dari Pak Renaldi Munir. Beliau dulu dosen saya di ITB. Saya lihat sih memang saya belum pernah diajar kriptografi sih karena S1 saya bukan di sana. Tapi kalau saya lihat slide-nya cukup mudah kita pelajari. Jadi selain dari Pak Renaldi Munir, nanti saya akan coba ambil slide di yang lain juga. Oke, kita mulai di ini buat aja deh. Gimana tadi ya? Udah kelihatan ya. Ya, kita mulai. Jadi kita mulai di pendahuluan nih. Nah, ini biasanya ada istilah nih atau perumpamaan antara Alice dan Bob gitu ya. Kalau di cyber security atau di kriptografi ya, kalau kita belajar kriptografi sekarang. Nah, Alice dan Bob ini akan mengirim pesan. Gitu. Mereka mau ngobrol lah ceritanya. Nah, pesannya itu bisa dikirim kayak gimana sih bentuknya? Bisa lewat surat, bisa lewat telepon, email, SMS gitu ya, atau gambar gitu ya. Nah, mereka kan komunikasi lewat saluran komunikasi publik, lewat pos, telepon, lewat jaringan seluler, lewat internet misalkan, atau lewat apa lagi, lewat Gojek misalnya chat ya, macam lah ya. Kalau di dunia nyata, Alice dan Bob itu bukan cuma manusia aja, ya, karena ada dua, dua apa ya namanya, ada dua pihak yang akan berkomunikasi ya. Alice dan Bob. Nah, Alice Bob mungkin bisa jadi dia memang manusia atau saya misalkan di sini sama Devin itu kita mau ngobrol. Atau manusia dengan mesin. Contohnya kita ngobrol sama mesin penjawab telepon atau operator seluler. Ada yang mungkin di sini yang pernah laporan ke operator seluler. Nah, itu kita ngobrol sama operator seluler. Atau mesin dengan mesin. Misalkan punya komputer klien dengan komputer server. Atau web browser dengan sistem server di dalam jaringan komputer. Misalkan saya punya pakai web browser nih, sekarang kita pakai web browser nih, pakai apa Chrome misalkan. Lalu saya komunikasi ke e-learningnya ITTS. Nah, ITTS itu kan ada server di dalam ITTS ya di dalamnya. Atau kita pakai online banking, client dan server, ada DNS, server, router, mesin penjawab, telepon dan sebagainya. Misalnya manusia dengan mesin, client browser dengan server, nih kita browsing aja lah ya. So, kita menggunakan antara browser dengan server. Nah, ada satu kasus bagaimana supaya message yang dikirimkan dari Alice ke Bob ini nggak didengar oleh orang lain atau penyadap. Istilahnya ada eavesdropper. Kita biasa pakai if namanya. Nah, if itu ada di tengah-tengah nih. Ini masalah yang dihadapi sehari-hari ya. Jadi di situ ada masalah kerahasiaan pesan atau confidentiality. Lalu ada yang kedua, bagaimana caranya Bob bisa memastikan pesan tersebut itu memang dari Alice, bukan dari Carol, bukan dari orang lain, bukan dari misalkan tadi si Eve yang memang menyamar. Misalkan saya mau kirim pesan ke Irfan Maulana gitu ya, tapi Irfan ini yakin gitu, kalau yang ngirim ke dia ini beneran saya gitu, bukan orang lain, bukan ternyata Rifano gitu yang ngirimnya. Gimana caranya? Ini ada masalah autentikasi. Authentication pengirim atau penerima pesan. Jadi antar dua belah pihak nih sebetulnya. Alice ini dia yakin nggak sebenarnya yang saya kirim benar Bob atau bukan. Sementara Bob juga yakin nggak sih dikirim sama Alice. Ada trust issue ya. Zaman sekarang nyebutnya trust issue. Tuh, autentikasi. Nah, di case nomor 3, bagaimana Bob bisa memastikan bahwa pesannya ini asli gitu. Nggak diedit, nggak diubah, nggak dimanipulasi selama komunikasi. Ini ada masalah keutuhan data, keutuhan pesan, integrity. Misalkan saya mau ngomong
ke siapa Usama gitu di sini. Saya mau ngasih kamu uang 100.000 deh. Nah ternyata 100.000-nya itu diubah gitu. Jadi cuma 1.000. Itu ada masalah di keutuhan integrity. Sorry, keutuhan atau sebuah integrity dari pesan yang dikirim. Nah, ini bisa aja di sini ada yang di tengah ini dia mau ngedit, mau ngubah pesan yang saya mau kirim ke Usama gitu ya. Nah, ada yang case keempat ini, ada masalah nirsangkal, non-repudiation. Artinya di sini kedua belah pihak atau salah satu pihak ini tidak bisa menyangkal kalau memang dia sudah mengirim pesan. Contohnya, misalkan Alice sama Bob. Nah, terus Bob ini bilang, ini kamu yang ngirim kan ya? Enggak, saya nggak pernah ngirim. Misalkan apa ya? Misalkan ngirim surat cinta gitu. Kalau zaman-zaman SMP SMA misalkan, udah dikirim, terus nyampe gitu ya ke gebetan. Terus pas gebetan nanya, enggak kok nggak pernah ngirim gitu. Padahal dia yang ngirim. Nah, itu nirsangkal. Jadi bagaimana caranya supaya pesan ini tuh nggak bisa disangkal gitu. Kita menerima gitu. Bener kok itu omongan saya gitu. Ini nirsangkal. Kalau yang dikumpulkan ada 4. Jadi ada confidentiality, kerahasiaan, authentication, terkait dengan trust issue, data integrity supaya datanya nggak diubah, dan non-repudiation nirsangkal supaya kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bisa menyangkal kalau memang ada transaksi. Nah, dari keempat masalah ini kita bisa pakai kriptografi. Apa sih kriptografi itu? Kalau secara terminologi ada dari bahasa Yunani, kriptos dan graphein. Artinya ini adalah secret writing atau hidden writing. Ini kerahasiaan, tulisan rahasia. Sementara kriptografi itu sendiri adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Jadi ini ilmu dan seni. Sebetulnya kita belajar informatik ini art juga, apalagi coding. Satu aplikasi itu bisa dikerjakan dengan berbagai macam style coding. Mungkin nanti kalau kalian udah masuk ke industri atau udah ada yang kerja, terus ngerjain suatu hal secara bersama-sama, bisa ngelihat nih, misalkan Rizik di sini ternyata dia gaya codingnya kayak gini loh. Terus Halid gaya codingnya kayak gini, Irfan gaya codingnya kayak gini. Itu mulai kelihatan. Jadi memang art, seni juga. Jadi kayak kita ngotak-ngatik bikin puzzle gitu. Nah, ada definisi lain, kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan, integritas data, dan autentifikasi. Memang tidak bisa dipungkiri kalau kriptografi ini adalah banyak bahasan matematikanya ya, banyak rumus-rumus formulasi. Karena kita mau buat sesuatu hal yang aman. Tuh, caranya gimana? Ada istilahnya di enkripsi. Artinya kita membuat suatu hal yang tadinya bisa terbaca, jadi nggak bisa dibaca. Tapi bisa dibaca akhirnya oleh memang orang yang kita tuju. Orang lain nggak akan bisa baca. Yang bisa baca ya cuma orang yang kita tuju aja. Kayak semacam telepati mungkin ya, bahasanya. Kalau kalau bahasa supernaturalnya telepati. Saya mau ngomong ke dia, tapi dia nggak ngerti. Atau ini mungkin yang bahasanya paling susah apa ya? Mungkin bahasa Manado gitu. Nah, ada 2 orang Manado, dia komunikasi di tengah-tengah orang Sunda yang sama-sama misalnya mereka semua nggak ngerti bahasa Indonesia. Nah, itu sebetulnya kriptografi juga, karena ada 2 bahasa, mereka saling ngerti kan, padahal di sekelilingnya ini nggak ada orang yang ngerti sama sekali bahasa Manado. Oke, nah di sini ada kata-kata aman. Aman tuh kayak gimana sih? Terjaga kerahasiaannya. Artinya di situ ada kerahasiaan. Kita lihat di sini yang bagian A ini ada plain text, bagian B itu ciphertext. Artinya eh, teks yang mau kita kirimkan itu sebisa mungkin nggak akan bisa dibaca. Kayak gini ya, di sebelah kiri kita bisa baca. Setelah di enkripsi ya jadinya berantakan. Siapa yang mau bisa baca ini? Siapa yang tahu kalau ZTAX ZP garis miring itu adalah ketika saya, misalnya.
Kalau kita ngelihat saya di sini nggak kelihatan patternnya saya tuh yang mana sih. Dan yang nomor kedua itu adalah terjaga keasliannya. Ini terkait di data integrity, artinya tidak bisa diubah. Misalkan dari pesan asli, suhu di luar 33, ternyata diubah di 32. Atau dari gambar ya, gambar saya cuma satu, ini jadi ada dua, burung merpatinya. Yang ketiga ini trust issue tadi ya. Yakin pengiriman pesan adalah asli pengirimnya. Kan pihak ketiga yang menyerupai. Nah, yang keempat ini pengirim pesan tidak bisa menyangkali, balik lagi ya, ada non-repudiation. Ini sebetulnya kita review lagi. Non-repudiation setelah mengirim pesan. Contohnya di bank ya. Kalau saya udah ngirim 1 juta, ya berarti saya nggak bisa menyangkal dong. Saya belum ngirim kok 1 juta atau belum terima. Nah, ini lebih fatal ya. Saya udah kirim kok ke rekening kamu gitu ya. Misalkan 1 juta, ini ada bukti transfernya. Enggak kok, saya belum terima gitu. Coba minta di print migrasinya. Migrasi apa? Mutasi, sorry, kok migrasi. Mutasi. Nah, itu lihat sangkal kan. Ketika di print ada. Tadi katanya ngomongnya nggak dikirim. Ternyata ada. Nah, itu non-repudiation. Jadi tidak bisa menyangkal. Ya, ada 4. Nah, balik lagi 4 lain kriptografi. Ada kerahasiaan pesan, ada keaslian, selalu keaslian pengirim dan penerima, dan yang terakhir anti penyangkalan. Non-repudiation. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau malu-malu bisa lewat chat kok. Harusnya nggak malu lah. Udah gede kan ya. Udah kumisan, jenggotan. Saya tuh nggak ada kumisnya udah gede. Oke. Kalau belum ada, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa kasus ya. Yang berkaitan dengan kriptografi juga nih. Bocoran dokumen perang Afghanistan. Bocoran 400.000 dokumen perang Irak. Ini Julian Assange. Jadi beliau adalah tokoh whistleblower ya, kalau saya bilang. Ada namanya WikiLeaks. Ini di mana hal-hal yang rahasia itu yang memang kontroversial akhirnya diterbitkan sama si uh, Julian Assange ini. Dan sampai sekarang dia masih di penjara nih sama Interpol, sama polisi Amerika. Dia masih cari suaka ke negara-negara lain. Ini kalau nggak salah dia keluarga negaranya udah dicabut ya. Dia orang Australia ya kayaknya kalau nggak salah, apa Swedia. Dia ada filmnya juga sih. Itu bisa sambil cari lagi. Lalu ini kasus lama ya 2004. Entah kalian di sini udah lahir belum? 2004 ke 2023 baru lahir mungkin ya. Rata-rata tahun berapa nih di sini? Atau udah ada yang seumuran saya? Masih muda-muda 2000-an, Pak. 2000-an ya. Baru-baru 3 tahun 4 tahun lah ya. Nah, ini ada nih. Jadi waktu itu ada penyadapan. Kasus penyadapan. Kita sama ya, telepon SBY. Disadap oleh pemerintah Australia. Kebocoran data BPJS. Ini kalau ini 2021. Mungkin sempat ada yang tahu juga nih. Terkait dengan si kebocoran data ini. Sama-sama mirip dengan yang dibocorkan oleh terakhir siapa? Bjorka. Nah, itu juga sama dapat juga. Ya, pengguna Tokopedia juga ya. Ini dijualnya rata-rata ya nggak terlalu mahal ya, tapi lumayan berharga nih buat marketing. Minimal dapat email. Apalagi Tokopedia ya, sebetulnya Tokopedia itu kita bisa tahu behavior orang buat belanja aja udah lumayan bisa dapat untung. Apa lagian juga sekarang semuanya udah terhubung ya. Misal kita sekarang ngobrol masalah saya mau nyari PC nih, PC buat gaming, sebaiknya apa ya? Nanti ketika saya browsing di tempat yang lain atau saya buka sosial media, biasanya akan ada rekomendasi tuh PC gaming, PC gaming. Walaupun cuma ngomong ya, atau kita ngetik sesuatu lah. Nah itu karena ada tracking di dalamnya. Makanya kalau di Apple biasanya uh, kita bisa disable do not allow app tracking.
atau di browser kita bisa matiin untuk website trackernya supaya yang kita cari itu nggak diambil sama si eh, layanan penyedia iklan. Nah, yang penyedia iklan itu nanti dia bisnisin lagi tuh, dijual Tokopedia, dijual kemana-mana gitu ya, untuk menarik kita nih. Misalnya tadi saya mau nyari PC gaming, dimunculkan semua ads PC gaming supaya jadi impulsif, akhirnya saya beli gitu. Itu contohnya. Nah, ini juga ya terakhir DPT ya, data pemilih tetap juga bocor di 2023 ini, pemilu yang lalu, 2023. Oke, nah ini BSI. Ini Kementerian Pertahanan. Nah, ini kayaknya kemarin terakhir saya sempat nge-share, saya lupa di mana. Ini sempat dapat beritanya juga sih saya. 1,64 terabyte. Ini ada Lockbit juga ya, yang BSI sempat down sampai 3 hari karena dibobol oleh hacker. Sebenarnya bukan hacker sih. Jadi dia organisasi memang ransomware ya, si Lockbit itu. Nah, itu menarget si pasar-pasar besar gitu. Kalau nggak salah kemarin minta berapa miliar gitu ya. Dan yang jadi permasalahan si Lockbit itu adalah mereka merekrut orang dalam kebanyakan. Jadi misalkan nih si BSI mau dibobol sama Lockbit, ya saya mau bayar karyawannya si BSI ini buat nanem satu backdoor. Suspeknya memang di sana ada yang nanemin backdoor dari dalam jaringan. Dari situ akhirnya datanya keluar nih, 1,5 terabyte itu. Dan itu nggak langsung ya. Jadi ada namanya Advanced Persistent Attack. Di situ dia melakukan serangan itu bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun bahkan. Tujuan utamanya yang nggak kedeteksi supaya dia masih bisa tetap ini. Nah, ini berbagai kasus ya dari 2000 sampai 2022. Banyak. Nah, dari kasus-kasus ini kita bisa lihat ya ada pentingnya kriptografi untuk menjaga keamanan data dan informasi. Artinya ketika semua data bocor tapi sudah dienkrip ya sudah jadi data sampah untuk mereka. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi kecuali mereka kekeh untuk melakukan dekripsi ya. Artinya dari yang tadi terenkripsi dia dekripsi tapi dia nggak tahu nih pakai apa kan kita. Gitu. Nah, untuk atau dia punya teknologi untuk memang untuk mendekripsi semua hal yang kita enkripsi. Oke, ada pertanyaan? Ada? Langsung aja ya. Kalau mau saya lagi ngomong nanya, Raisen boleh. Atau langsung ngomong aja. Oke. Nomor satu, terminologi ada pesan. Ini kita bisa sebut raw data ya. Atau pesan yang memang belum diapa-apain gitu. Ini yang mau dikirim. Ada plain text namanya. Untuk teks yang memang belum dienkripsi. Ada plain image. Plain itu semuanya adalah yang belum dilakukan enkripsi. Oke. Data dan informasi kita sebut oleh pesan. Pesan itu contohnya apa sih? Ada teks, ada gambar, bentuk tabel, apapun itulah yang ada informasi di dalam situ ya. Yang bernilai. Ini contohnya ya, misalkan ada teks, ada gambar, ada audio, ada video, ada tabel penjualan. Ini adalah pesan di kriptografi. Lalu ada pengirim dan penerima. Ini standar ya. Kalau kita mau bercerita besar ya pasti ada pengirim dan penerima. Kalau di kriptografi ya di toko sebagai alias penerima atau ada sebuah bom pada pakai simbol nih untuk memudahkan aja sih. Nah, ada penyusup. Nah, ini pihak ketiga nih yang melakukan penyadapan, yang melakukan intervensi, modifikasi, penghapusan gitu ya, atau hacker lah ya, sebut kayak gitu. Biasanya disebut intruder atau sebutan lainnya kalau digambar eavesdropper, enemy, adversary, interceptor, bad guy,
tokohnya yang bisa dipakai Eve, Carol, Trudy, Mallory, dan lain sebagainya. Cryptography is about communication in the presence of adversaries. Jadi komunikasi dalam kriptografi itu terjadi karena ada ini orang ketiga, adversaries. Ada yang kepo. Nah, kalau misalkan nggak ada adversaries, nggak ada penyusup ya atau intruder, ya nggak usah pakai kriptografi gitu. Kayak saya ngobrol langsung di face to face gitu ya, silakan ya, nggak perlu dienkripsi apa kan nih, mau pakai bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia aja, nggak akan ada orang lain yang dengar. Nah, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh si bad guy ini, yang sini intruder? Nah, bisa melakukan intercepting message, kita bisa diambil nih data-data kita, bisa menambahkan message ke dalam suatu koneksi atau ke dalam suatu pembicaraan, misalkan nambahin beberapa kata gitu ya yang nggak ada di situ. Lalu impersonation, lakukan pemalsuan ya, spoof source address in packet or any field in packet. Jadi paket-paket yang dikirimkannya bisa dilakukan oleh si bad guy. Paket apa sih yang bisa dikirim? Misalnya mau ngirim image, attachment gitu ya, atau audio. Nah ini bisa fabrikasi, artinya bisa di apa namanya, dipalsukan oleh si bad guy ini. Hijacking, nah, diambil gitu ya, take over ongoing connection by removing sender or receiver. Jadi antara dua tempat tadi ya, Alice dan Bob, nah, si bad guy ini misalnya ini ya, Alice-nya langsung di-cut nih, ditendang. Akhirnya yang komunikasi cuma dari si Eve ke Bob. Nah, Eve ini dia akan menjadi seolah-olah Alice, supaya Bob ini ya nggak curiga. Mau ke hijacking. Atau kita bisa juga lakukan denial of service, DOS. DOS, prevent service for being used by others by overloading resource. Nah, jadi sebetulnya sederhananya untuk DOS ini adalah melakukan akses ya, tapi secara artificial, artinya bukan asli. Misalkan saya mau mengakses ITTS gitu ya, yang akses itu mungkin kalau 1 orang sampai 100 orang nggak ada masalah ya. Tapi apa kita coba misalkan apa jadinya kalau yang akses itu 1 juta orang itu per detik. Nah, itu tujuan di denial of service itu, DOS itu adalah untuk mematikan sistem. Fungsinya apa sih matiin sistem? Bisa aja misalkan perbankan nih, klik BCA mati, dia bikin website yang eh, mirip-mirip gitu, supaya orang-orang beralih ke website ini dan ternyata itu ada malware-nya di situ. Credentials kita bisa diambil. Contohnya bisa kayak gitu. Nah, ada satu ciphertext, pesan yang telah disandikan sehingga tidak bermakna lagi. Jadi kalau kita lihat di situ ya, ada plain text, ada ciphertext, ada cryptogram. Plain text ini adalah kata-kata aslinya, lalu ada ciphertext. Di sini yang sudah dienkripsi, cryptogram. Nah, ini dari yang dienkripsi kita bisa bagi-bagi. Contohnya ini ya, ini plain text, ini ciphertext. Nah, kalau secara kasat mata juga saya nggak tahu ini dia pakai kayak gimana caranya supaya jadi ciphertext. Pasti ada algoritmanya. Nah, itu yang perlu dicari. Contohnya ini kita punya plain image, lalu ada cipher image, ya. Ini yang sudah dienkripsi, ini belum. Lalu ini video, ini video yang sudah dienkripsi, ini belum. Jadi nggak kelihatan apa-apa, di plain pun mungkin nggak kelihatan. Nah, dari tadi kita ngomong enkripsi dan dekripsi. Apa sih sebetulnya enkripsi dan dekripsi? Kalau enkripsi itu menjadikan plain text menjadi ciphertext, artinya mengubah kata-kata yang tadi bisa dibaca menjadi kata-kata yang sudah terlindungi gitu, terjaga keamanannya, diubah. Kalau dekripsi, pengembalian ciphertext ke teks asli. Simpel itu sih. Nah, ketika kita sudah buat ciphertext, jalurnya atau jalur umum gitu ya, misalkan saya mau ngirim lewat kantor pos, mau dikirim pakai merpati misalkan ya, ini nggak akan bisa dibaca lagi sama si if, walaupun misalnya suatu saat pesan yang saya kirim ini ternyata dibajak nih sama if, ya udah sok aja ambil gitu, nggak akan ada
untungnya gitu ya kalau kita lihat ciphertext kayak gini. Nggak akan bisa dipakai untuk apapun. Ada kunci. Jadi untuk enkripsi dekripsi nanti akan dijelaskan di bawah ada beberapa tipe ya di kriptografi atau enkripsi dekripsi. Kalau ini pakai kunci artinya dia sinkronus. Kayaknya kunci yang ditukarkan ini harus sama. Ya, untuk enkripsi dia pakai kunci sendiri, untuk dekripsi dia pakai kunci sendiri, tapi kuncinya ini adalah sama. Tuh. Permasalahannya adalah bagaimana misalnya di sini ada Alice, ini Bob mendistribusikan kuncinya ini. Karena orang lain nggak boleh ambil nih. Kalau orang lain ambil ya udah selesai gitu. Enkripsinya nggak akan kepake. Nah, ada prinsip Kerckhoff namanya semua algoritma kriptografi harus publik. Algoritma publik yang rahasia adalah kuncinya. Jadi kalau kamu mau lihat algoritma si kriptografi, ya kita bisa bedah gitu. Kita bisa lihat nih gimana sih cara bikinnya. Nggak boleh ditutupi. Gitu. Tapi yang eh, yang nggak boleh orang lain tahu adalah kuncinya. Karena ini untuk membuka si ciphertext. Nah ini contohnya. Misalkan plain text kirim senjata perang, lalu key-nya Ocean, kita akan melakukan enkripsi. Hasil akhirnya jadi type Kotaku track gitu ya. Ini kalaupun diambil nggak akan ada untungnya gitu ya untuk si Dropper. Lalu ketika dienkripsi kembali lagi ke plain text. Dia pakai kunci yang sama. Kuncinya adalah Ocean. Oke, ada yang namanya cipher. Ini algoritma untuk enkripsi dan dekripsi pesan. Kalau tadi itu prosesnya, nah ini algoritmanya. Kita ada dua di sini, ada classical, scissor cipher, dan lain-lain. Lalu ada modern cipher, ini yang nanti akan kita pakai. Ada SIS, Blowfish, dan lain sebagainya. Nah, contohnya misalnya si cipher ini ngapain sih? Kita bikin suatu fungsi sebetulnya. Contohnya misalnya enkripsi geser 3 huruf ke kanan. Untuk dekripsi geser 3 huruf ke kiri. Nah, ini rule base. Saya misalkan mau buat nama algoritma gitu ya. Geser 3 huruf ke kanan. Artinya algoritma algo berarti jadi OA-nya ya, ketukar. Lalu L jadi I, jadi OI. OITMA atau OIMA. Dan seterusnya lah. Atau kita bisa pakai fungsi matematik. Ketika P dan C ini merupakan dia posisi dalam alfabet. Misalkan A itu ya berarti 1. 1 dikurangi K, kuncinya berapa? Kuncinya 2, berarti -1. Contohnya -1 dimodulus 26, hasilnya berapa? Hasilnya itu yang nanti akan mengubah si alfabetnya. Misalnya tadi pakai A, ternyata yang dihasilkan adalah 3. Berarti kan dia ada di urutan 3, berarti jadi C. Kayak gitu. Ini yang sederhana ya. Kalau ada modern, ya ini pakai komputasi komputer nih. Oke, kalau yang di atas masih sederhana lah hitung-hitungan. Ada sistem kriptografi, kriptosistem. Ada di sini sistem kriptografi itu quintuple, artinya lebih dari 4 ya, EDMKT. M-nya itu adalah plain text, K-nya adalah kunci, C-nya ada ciphertext, di mana untuk melakukan enkripsi adalah message dikali kunci akan menjadi ciphertext C. Dan ketika melakukan dekripsi, C dikali K akan menjadi message, kebalikannya. Nah, ini contohnya misalkan. Ini yang saya jelaskan tadi ya. Ketika M adalah huruf alfabet, lalu K adalah bilangan bulat, nah ini kita bisa tentukan aja si K-nya berapa. Gitu. Jadi ini tanpa harus menukarkan kunci ya. Contohnya ya, untuk aplikasi enkripsi ada encryption at rest dan ada encryption on motion. Kalau at rest contohnya ya storage gitu ya. Sekarang malah lebih banyak yang on motion karena semua orang itu pakai smartphone untuk komunikasi. Nah, yang tadi saya prefer pakai Telegram, mungkin ada juga yang prefer pakai WhatsApp atau prefer pakai Google Chat misalkan atau chat di Gojek misalnya. Nah, itu bisa juga.
Nah, untuk encryption on motion, nah ini bersifat real time, biasanya ada enkripsi PIN, ada password, nomor kartu kredit, siaran televisi, pesan, percakapan melalui ponsel. Ini sifatnya aktif. Kalau at rest artinya ini pasif sebetulnya. Jadi dokumen yang kita punya akan kita lakukan enkripsi, baik secara default maupun enggak gitu ya. Nah, contohnya misalnya ini file txt ya, saudara txt, jadikan cipher jadi seperti ini. Dikembalikan bisa ya, harusnya bisa. Kalau memang dia pakai tadi ya, misalkan eh, yang simetrik, pakai kunci, ada kunci yang diberikan ke ini A atau B ya. Kalau kita lihat misalnya ini A dan ini B-nya di sini. Nah, B-nya gimana cara untuk mengubah si ciphernya? Ya berarti kunci yang dari A ini akan dikasih ke B atau memang mereka punya dua. Ini contohnya untuk database misalkan. Dari yang di atas ini diubah enkripsi. Oke, nah ini video yang sudah di enkripsi. Jadinya nggak kelihatan ya. Ada pertanyaan nggak? Belum ada. Saya lanjut ya. Ada satu istilah namanya cryptanalysis. Kalau ini sebuah ilmu yang memang bertujuan untuk memecahkan teka-teki tanpa ada kunci atau plain text. Kayak dari yang tadinya udah bentuknya ciphertext, di cryptanalysis ini dia bakal mencari cara gimana cara bisa berubah lagi nih, supaya bisa jadi plain text. Tuh, lawan kriptografi. Ini sudah ada di ilmuwan Arab, namanya Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Ibnu Sabah Ibnu Omron Ibnu Amil Al-Kindi atau biasanya disebut Al-Kindi. Ini kalau orang Arab gitu ya namanya. Panjang namanya, tapi itu sebenarnya nama orang tua semua. Nah, ini beberapa contoh bukunya gitu ya. Risalah fi Iktiraj al-Mu'ammah. Tanya for deciphering cryptographic messages. Lalu juga di situ ditulis ada teknik digunakan Al-Kindi itu dinamakan analisis frekuensi. Dia menemukan frekuensi pengulangan huruf di dalam Al-Quran. Oke, dia mulai memecahkan Al-Quran gitu ya. Deciphering cryptographic. Kata-kata apa sih yang ada di Al-Quran. Nah, akhirnya dia nemuin kalau di Al-Quran itu ada kata-kata yang memang diulang-ulang. Ini tekniknya jadi analisis frekuensi. Nah, itu teknik untuk memecahkan cipher teks berdasarkan frekuensi kemunculan karakter di dalam pesan. Nah, ini contohnya ya ada Zimmerman. Telegram Zimmerman yang membawa Amerika Serikat ke Perang Dunia Pertama. Ada istilah kriptologi. Apa itu? Studi mengenai kriptografi dan kriptoanalisis. Jadi kalau kriptografinya sendiri, kriptoanalisis sendiri, tapi untuk bisa pelajari semua ada namanya kriptologi. Ini sejarahnya ya. Nih, kalau kriptografi sebetulnya sudah ada dari zaman dulu. Mungkin zaman era setelah Rasulullah ya tadi. Itu sudah ada. Tapi masih kriptografi klasik. Old cryptography. Jadi jadul gitu ya, klasikal. Enkripsinya cuma huruf angka, pakai kertas dan pena. Nggak ada hal yang lain ya yang bisa digunakan untuk enkripsi. Servernya sudah kadaluarsa, udah nggak aman karena semuanya udah berhasil diterjemahkan gitu ya. Kayak misalkan di piramida itu kita bisa lihat di piramida itu ada beberapa heliograf yang memang disamarkan gitu ya. Jadi kalau dibaca tuh nggak ada bentuknya. Itu salah satu bentuk kriptografi sebetulnya. Dan sudah banyak yang dipecahkan. Nah, ini yang untuk old cryptography, lalu ada modern cryptography. Kalau ini bentuknya sudah digital ya. Bisa bentuk teks, bisa bentuk gambar, bisa bentuk video, bisa bentuk audio. Ini modern cryptography. Contohnya ini, kriptografi pada zaman Mesir kuno, 40.000 tahun. Ada hieroglif yang tidak standar untuk menulis pesan dinding piramid. Tuh, jadi yang ahli hieroglif aja dia nggak akan bisa baca gitu. Kalau dia nggak tahu
si heliograf ini ternyata punya makna lebih dari itu gitu, dienkripsi sedemikian rupa. Nah, kalau di zaman Yunani kuno, dia sudah ada yang namanya Skytel. Nah, kayak gitu. Saya nggak tahu cara pakainya gimana sih. Yang jelas ini yang dikirimkan ke setiap komandan lapangan ya, komandan di perang. Nah, ini di bahasa Arab juga ada yang buat nih. Sejarah kriptologi di bahasa Arab. Ini ada beberapa contoh nih si Ardur Yarim nih. Dia membagi cipher itu ke 8 kelompok. Ada transposisi, substitusi, penambahan, reduksi, penggunaan kata sandi, dan lain sebagainya. Lalu ada juga di zaman India kuno. Nah, ini pakai butuh Kama Sutra. Ada yang tahu Kama Sutra? Saya senyum-senyum aja. Yang tahu. Ini contoh ya. Hari ini kok saya nggak bisa lihat orang-orangnya. Kalau misalnya kalau di Eropa juga berkembang di zaman Renaissance sampai ke abad 19. Ya, ada Vinet Schaeffer sama Playfair Schaeffer. Nah, di abad 17 ini kriptografi jadi ada polemik nih, bisa mencatat program. Karena sorry, polemik bisa ada korban di situ maksudnya. Ini Queen Mary of Scotland akhirnya dipancung karena pesan rahasianya itu berhasil di decrypt ya, ciphertextnya. Isinya ternyata rencana pembunuhan Ratu Elizabeth. Elizabeth I. Nah, ini imitation game nih. Ini namanya Enigma. Mesin Enigma yang kalau kita masukin pesan, nanti akan keluar si kata-kata sorry, huruf-hurufnya nyala. Nah, kalian bisa kalau mau nonton gimana intensnya. Ini Enigma cara kerjanya sedikit jelasin sih di imitation game film itu ya. Oke, ada 3 jenis algoritma kriptografi. Yang pertama simetrik, lalu simetrik artinya yang tadi kita sudah bicarakan di atas ya sebelumnya, artinya punya kunci yang sama. Kita bisa anggap kunci privat gitu ya. Nah, dengan algoritma-algoritma yang ada di bawah ini bisa digunakan. Nah, ini kuncinya harus diketahui oleh kedua belah pihak gitu ya. Kalau nggak bisa ya nggak akan bisa berjalan. Contohnya ini plain text input ketika dilakukan enkripsi menggunakan kunci jadi seperti ini lalu decryption kembali lagi. Nah, ada yang kedua asimetrik kriptografi. Ini simetrik ya. Jadi ketika kita mau melakukan enkripsi harus kan harus ya kita punya dua pasangan kunci. Nah, masing-masing bakal buat pasangan kunci sendiri. Saya punya pasangan kunci sendiri, artinya saya punya private key dan public key. Kalau misalkan siapa di sini bintang juga dia punya public key dan private key. Nah, yang digunakan untuk melakukan enkripsi adalah public key-nya. Sementara dekripsi pakai private key. Misalkan saya menyediakan satu buah kotak surat, di dalamnya ada pulpen. Pulpen itu adalah sebagai kuncinya, K1 ya contohnya di sini. Nah, di eh, kalian tinggal eh, menyertakan atau nulis aja semuanya di dalam si kertas yang disediakan itu. Pakai si public key. Karena udah ada yang tadi ya. Public key public siapa? Public key punya saya. Bukan public key yang sudah di-generate oleh kalian sendiri. Nah, public key siapa aja boleh pakai. Sesuka hati. Boleh encrypt maupun mau dipakai segala macam nggak ada masalah. Yang perlu kita simpan adalah si private key. Karena ini adalah kunci untuk membuka si ciphertext-nya tadi. Kalau kita kehilangan si private key-nya ya otomatis sudah nggak akan bisa dibuka nih ciphertext-nya. Nah, ini contohnya ya. Untuk encryption pakai public, untuk decryption kita bisa pakai private key. Jadi
kunci yang dikirimkan ini berbeda. Oke, ada fungsi hash. Jadi fungsi hash itu adalah melakukan kompresi ya. Dari ukuran yang misalkan saya punya satu paragraf, terus kita pakai hash-nya misalkan AS gitu ya, ya dia akan membuat panjang 16 aja dari satu paragraf. Dari satu buku bisa jadi atau dari satu tema topik. Dan hash ini tidak bisa dikembalikan. Irreversible, beda dengan tadi si kriptografi ya, si algoritma di apa simetri maupun asimetri. Kalau ini nggak bisa dikembalikan. Sebenarnya untuk apa sih? Penggunaannya itu memeriksa integritas pesan. Misalkan contohnya kalian di sini ada yang pernah download Linux ya, atau bandel-bandelnya download torrent deh ya. Torrent itu biasanya ada tuh checksum message digest. Nah, ketika kita download, kita bisa checksum message digest juga untuk membandingkan antara yang di eh, website aslinya misalkan sama yang kita download nih sama nggak sih di Linux itu, atau ternyata ada yang kurang. Kalau ada yang kurang dia akan berbeda. Nah, di si hash function ini setiap perubahan apapun itu pasti akan menghasilkan hash yang berbeda. Ini kita lihat sini ya, ini over, p-nya diganti u, dia udah berubah lagi tapi panjangnya akan selalu. Ini diubah sama, bahkan kita kasih spasi pun dia akan eh, buat outputnya sama panjang gitu. Misalkan cuma satu karakter ya tetap dia akan buatnya, misalkan di sini ada 16, dia akan bikin 16 karakter panjangnya. Nah, ini ada lembaga yang terkait kriptografi, ada di BSSN dan STSN, Sekolah Tinggi Sandi Negara. Ini Museum Sandi di Yogyakarta ya, kalau dari apa tadi, Jombang ya, apa Jember, dekat lah ya, Jogja. Ini mesin sandi di Museum Sandi Yogyakarta. Oke, selesai. Sebelum saya absen, ada pertanyaan? Tadi ada satu orang yang izin. Silahkan kalau ada pertanyaan sampai saya absen. Bagas Aditya Pratama ada? Bagas? Hadir, Pak. Ya, ada pertanyaan Bagas? Untuk sejauh ini sih belum ada pertanyaan, Pak. Belum ada ya. Oke. Lalu Bintang, Bintang tadi dia izin ya. Bintang, coba saya cek lagi. Yang ke wifi. Nah, Bintang izin. Yes. Devin, Devin ada? Hadir, Pak. Devin, oke. Dimas Kusuma Aryan ada? Hadir, Pak. Ada. Irfan Maulana Hadir, Pak. ada. Khalid Musdar, Hadir, Pak. Raihan ada ya? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ada. Muhammad Rizik Susanto ada? Rizik Susanto nggak ada ya? Renaldi Bagas Pangestu Pak, maaf, Muhammad Rizik hadir, Pak. ada. Muhammad Rizik ada. Rainaldi ada hadir, nggak? Pak. Ada ya. Usama Putra Andita Hadir, Pak. ada. Rifano ada? Rifano ada suaranya ya, Rifano. Oh, hadir. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita foto dulu ya. Yuk, sekali ini buka dulu semuanya. Ini screen saya stop dulu.
Ini Raihan jangan lupa ya bikin grupnya, nanti invite saya ya. Wah, ini kayaknya laki-laki semua nih. Oke, yuk yang lainnya. Masih ada? Baru sedikit nih. Oke, saya ambil ya. 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan ya. Jamnya nanti saya kabarin di grup. Makanya saya nunggu apa tadi ya, Raihan ya, buatin grupnya. Oke, terima kasih semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.